Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, jumpa lagi bersama saya di channel Bu Rosti Hidayah. Setelah saya sibuk di dunia nyata, hadir kembali untuk menemani Bapak Ibu Guru dalam persiapan UK PPPG Guru Tertentu Piloting 3. Jadi di video kali ini saya akan berbagi bagaimana tips dan trik dalam menghadapi UK PPPG. Jadi persiapan apa saja yang perlu lakukan. Jadi kita langsung saja ke slide berikutnya. Jadi yang pertama di UK PPPG ini atau di uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru itu ada dua Bapak Ibu Guru. Jadi ada tes dan uji kinerja. Di mana uji kinerja itu yang hari ini terakhir nggih Bapak Ibu Guru. Jadi dimulai dari tanggal 6 November sampai dengan 10 November dan untuk tesnya atau tes UKPPPG atau tes objektifnya dan tes subjektif itu dimulai dari tanggal 16 November. Begitu nggih Bapak Ibu Guru. Jadi kalau mulainya tanggal 16 November berarti Bapak Ibu Guru biasanya Zoom-nya atau Zoom persiapannya itu 1 hari sebelum sesi 1, walaupun Bapak Ibu Guru sesinya sesi 9 atau sesi 10, seperti itu. Berikutnya, di uji kinerja. Di uji kinerja yang sudah Bapak Ibu Guru laksanakan hari kemarin sampai dengan hari ini, yang pertama adalah perangkat pembelajaran, video utuh 2 jam pelajaran, dan video edit 20-30 menit. Tentunya Bapak Ibu Guru sudah memahami untuk uji kinerja nggih. Kemudian apa yang perlu dipersiapkan dalam uji atau tes objektif dan subjektif? Yang pertama tentunya Bapak Ibu Guru menginstal aplikasi Exam Browser yang dapat diunduh pada tautan Exam Browser versi Word. Ini ada di https://2 dua kali unduh exam.bppp.kemdikbud.go.id/exam. Kemudian jika Bapak Ibu Guru menggunakan versi macOS itu menggunakan tautan http://2 kali ringkas.kemdikbud.go.id/exam ppg. Jadi untuk spesifikasi laptop yang digunakan itu paling tidak Windows 10 Bapak Ibu Guru, kemudian usahakan gunakan laptop tidak boleh menggunakan Chromebook karena Chromebook itu hanya exam browser untuk ANBK nggih Bapak Ibu Guru, karena memang aplikasi exam browsernya berbeda untuk ujian PPG dengan ANBK itu berbeda. Jadi usahakan menggunakan laptop yang Windows-nya Windows 10 atau 11 lebih baik seperti itu. Jadi tidak bisa menggunakan Chromebook nggih Bapak Ibu Guru. Kemudian bagaimana cara install exam browser? Bapak Ibu Guru bisa melihat tayangan video saya sebelumnya. Saya mengupdate atau saya juga membuat bagaimana cara menginstal exam browser ini di PPG Guru Tertentu tahap 1. Di sini ada webnya, ada https, atau Bapak Ibu Guru bisa cari YouTube saya Rosti Hidayah, atau Bapak Ibu Guru bisa langsung klik link berikut ini di sini. Di https://2 youtube.b/h4xf UIY02BM tanda tanya SI sama dengan 2E1YM CGA58WOQXRZ. Ini bisa diklik nih Bapak Ibu Guru, itu ada cara install exam browsernya. Dan jangan lupa ketika menginstal exam browser, antivirus yang ada di laptop Bapak Ibu Guru harus dinonaktifkan terlebih dahulu. Kemudian berikut saya tampilkan berupa jadwal UKIN. Ini untuk rekan guru saya nggih Bapak Ibu Guru. Jadi di sini Bapak Ibu Guru bisa melihat jadwal UKIN lagi, mohon maaf, maksud saya jadwal tes bukan jadwal UKIN. Kalau jadwal UKIN ini jadi ada di bawah nggih Bapak Ibu Guru. Jadi di sini ada jadwal ujian pengetahuan dan uji kinerja. Kalau uji kinerja kan berakhir hari ini di jam 00 nggih. Kemudian kalau uji pengetahuan ini disesuaikan. Nah, di sini ini tuh adalah rekan saya ini adalah guru PJOK. Makanya beliau mendapatkan sesi 4 di tanggal 17 November 2024.
Otomatis di tanggal 17 itu adalah sesi 3 di jam 8 dan sesi 4 di jam 1 siang sampai jam 4 sore. Seperti saya ujian sebelumnya di piloting 2 itu waktunya jam 1 sampai jam 4, ternyata jam setengah 3 udah selesai. Kemudian berikutnya ini kenapa di tanggal 17, ini karena sesi 4, berarti di sesi 1 dan 2-nya adalah di tanggal 16 November 2024, yang artinya nantinya Bapak Ibu Guru Zoom persiapan ujiannya itu H-1 sebelum ujian sesi 1 dimulai. Berarti kalau sesi 1-nya dimulai tanggal 16, Bapak Ibu Guru bisa Zoom persiapan ujiannya atau simulasinya itu di tanggal 15 November. Itu sebentar lagi nggih, ternyata jaraknya itu tidak lama nggih Bapak Ibu Guru. Perasaan saya baru selesai di piloting, menemani piloting 1, tahu-tahu udah piloting 2 ikut ujian. Kemudian baru selesai nanti nunggu pengumuman tanggal 12 sudah dilanjutkan ujian di piloting 3. Semoga Bapak Ibu Guru semuanya sehat nggih. Kemudian di sini nanti di detail UP dalam jabatan ada link rapat. Nanti link rapatnya itu link Zoom, di mana nanti pada saat simulasi Bapak Ibu Guru masuk di Zoom-nya. Kemudian LPTK-nya adalah di sini ada Universitas Negeri Makassar, ada nama pengawasnya. Kemudian ada nomor HP pengawas dan di sini adalah username UP dan password UP. Ini untuk masuk ke dalam exam browser ujian UK PPPG. Kemudian ada link grup WhatsApp. Nanti kalau sudah diinput oleh pengawas, Bapak Ibu Guru segera masuk untuk melihat informasi lebih lanjut. Biasanya di dalam ujian ujian dalam jabatan ini atau UP ini, Bapak Ibu Guru yang dipersiapkan adalah KTP, kartu ujian yang nantinya dicetak, di sini akan muncul cetak kartu ujian, kemudian yang ketiga adalah fakta integritas dalam UP, di mana fakta integritas ini dikirimkan oleh pengawas kita, Bapak Ibu Guru. Ini adalah contoh dari guru PJOK SD, nggih, Bapak Ibu Guru. Jadi ujiannya di tanggal 17 November 2024, sesi 4 siang. Kemudian berikutnya, ini adalah jadwal uji pengetahuan untuk guru kelas, Bapak Ibu Guru. Jadi di sini guru kelas SD itu di tanggal 20 November 2024, di mana sesinya adalah sesi 9 atau sesi pagi, waktunya jam 8 sampai dengan jam 11. Ini juga sama, link rapatnya di sini adalah link Zoom, di mana Bapak Ibu Guru harus memperhatikan bahwa ketika ujian atau UP tidak boleh ada satu orang pun. Kalau mau ditemani dengan ahli IT, itu di luar ruangan. Di ruangan Bapak Ibu Guru tetap sendirian. Kalau misalkan Bapak Ibu Guru pingin bersama temannya, itu juga tetap tidak bisa dalam satu ruangan. Jadi bisa terpisah, misalkan di kelas 1, di kelas 2, di kelas 3 itu bisa 3 orang. Jadi masing-masing satu ruangan itu satu orang, Bapak Ibu Guru tidak boleh lebih dari satu, seperti itu. Kemudian di sini walaupun Bapak Ibu Guru jadwalnya atau sesinya itu sesi 9, itu tetap Zoom persiapannya adalah H-1 sebelum ujian sesi 1, yaitu di tanggal sekitar 15-an seperti itu. Karena di tanggal 16-an, 16-nya itu sesi 1 itu dimulai. Ketika sudah mulai sesi 1, Bapak Ibu Guru tidak bisa berlatih tryout di dalam web 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 niku, web yang Bapak Ibu Guru biasa buat tryout gitu, di situ juga tidak bisa. Karena sedang digunakan untuk ujian pengetahuan atau UP, seperti itu nggih. Jadi bagaimana sih ujian UP-nya yang saya keluar kemarin? Jadi di dalam tes tertulis atau uji pengetahuan, itu yang pertama adalah tes objektif, kemudian yang kedua adalah tes subjektif, di mana tes objektif itu berupa pilihan ganda. Soalnya yaitu PCK dan SJT, di mana PCK itu pedagogical content knowledge dan SJT itu situational judgment. Dan untuk tes subjektifnya yaitu studi kasus, di mana studi kasus pada piloting 1 itu 500 kata, kemudian di piloting 2 juga 500 kata, hanya saja pengerjaannya itu diganti menjadi karakter Bapak Ibu Guru. Jadi kalau misalkan 500 kata satu karakternya bisa 5 huruf misalkan gitu Bapak Ibu Guru, jadi 5 dikali 500, 2.500 kata itu. Tapi batasannya sampai 10 ribuan kata Bapak Ibu Guru untuk studi kasus. Nah, di dalam PCK ini atau Pedagogical Content Knowledge itu
di tengah-tengah antara content knowledge dan pedagogical knowledge. Jadi di mana guru bukan hanya memberi pemahaman materi yang diajarkan, tetapi juga bagaimana cara mengajar dan mengelola kelas dengan baik. Nah, PCK itu sendiri merupakan perpaduan antara kemampuan khusus dari pengetahuan konten dan pedagogik yang terbentuk seiring dengan waktu dan bertambahnya pengalaman mengajar. Jadi kalau saya rasa insya Allah Bapak Ibu Guru itu bisa menjawab soal-soal PCK karena memang ini seperti soal-soal penerapan dalam kelas sehari-hari seperti itu Bapak Ibu Guru. Kemudian berikutnya di sini ada di dalam PCK itu ada topik-topik yang paling sering diajarkan, cara-cara mempresentasikan pengetahuan yang paling tepat, analogi, kemudian contoh penjelasan, cara-cara yang dapat membuat pembelajaran menjadi mudah dan prakonsepsi dan miskonsepsi antara para siswa. Kemudian bagaimana sih contoh soal PCK ini, nih contohnya ya, pada saat pembelajaran matematika, guru memberikan soal-soal yang bersifat terbuka kepada peserta didik. Tujuan guru yaitu memberikan soal-soal tersebut adalah untuk yang pertama menguji kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah, yang kedua melatih kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis, yang ketiga mengembangkan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah, yang keempat, melatih kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif. Dan yang kelima adalah mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menganalisis data. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu Guru jawabannya? Ini seperti apa? Jadi, soalnya rata-rata memang keluarnya seperti ini Bapak Ibu Guru. Sampai saya sendiri juga bingung, saya mau belajar apa kayak gitu. Karena memang penerapan-penerapan, jadi insya Allah Bapak Ibu Guru bisa dengan mudah menjawabnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang mengembangkan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah. Kenapa? Karena di sini guru memberikan soal-soal yang bersifat terbuka kepada peserta didik. Jadi kan harus dikembangkan dalam pemecahan masalahnya, bukan yang tertutup. Kalau yang tertutup kan kita bisa memilih jawabannya seperti itu. Kemudian berikutnya, di tes objektif berikutnya yaitu SJT atau Situational Judgment, di mana di sini penilaian psikometrik yang mengevaluasi bagaimana Anda mendekati dan menyelesaikan skenario terkait pekerjaan, yang mencerminkan keterampilan pengambilan keputusan, pemecahan masalah, interpersonal, dan komunikasi, serta kerjasama tim Anda. Jadi di situ juga dikeluarkan beberapa soal bagaimana cara Anda mengambil keputusan, bagaimana cara Bapak Ibu Guru memecahkan suatu masalah atau interpersonal dari Bapak Ibu Guru, kemudian kerjasama tim di dalam sekolah seperti itu. Nah, kalau soal-soal di PMM kira-kira keluar tidak Bapak Ibu Guru? Jadi kemarin waktu saya ujian itu keluar, tapi memang hanya beberapa yang keterampilan sosial emosional, tapi keragaman peserta didik juga ada, tapi paling poinnya cuma 1 sampai 5 poin saja atau 1 sampai 5 nomor saja untuk soal-soal di PMM. Kemudian ada contoh dari SJT yaitu seorang siswa tidak mengumpulkan tugasnya dan memberikan alasan bahwa ia lupa. Tindakan yang paling tepat yang harus Anda lakukan adalah yang pertama, memberikan kesempatan kedua kepada siswa tersebut untuk mengumpulkan tugas. Kemudian yang kedua, memberikan hukuman kepada siswa tersebut agar ia tidak mengulangi perilaku yang sama di lain waktu. Yang ketiga, membantu siswa tersebut mengingatkan untuk mengumpulkan tugas dengan lebih baik di masa mendatang. Yang keempat, mengabaikan kejadian tersebut dan melanjutkan pelajaran seperti biasa. Coba bagaimana jawaban yang paling tepat Bapak Ibu Guru? Jadi, pilih jawaban yang paling positif menurut Bapak Ibu Guru. Yang pertama, memberikan kesempatan kedua. Kalau kita memberikan kesempatan kedua, tentunya peserta didik kita menjadi menyepelekan tugas kita, nggih Bapak Ibu Guru. Kemudian berikutnya memberi hukuman kepada siswa tersebut agar ia tidak mengulangi perilaku yang sama di lain waktu. Memberi hukuman juga bukan tindakan yang tepat, nggih Bapak Ibu Guru. Kemudian yang ketiga adalah membantu siswa mengingatkan untuk mengumpulkan tugas dengan lebih baik di masa yang mendatang. Kira-kira betul atau tidak nih Bapak Ibu Guru? Ini adalah yang paling positif nih yang nomor 3. Yang nomor 4 itu mengabaikan kejadian tersebut. Masa ada siswa kita yang tidak mengumpulkan tugas kita abaikan?
itu juga tidak baik ya Bapak Ibu guru. Jadi jawaban yang paling tepat ketika siswa kita tidak mengumpulkan tugasnya dan memberi alasan bahwa ia lupa, artinya kita harus membantu siswa tersebut mengingatkan untuk mengumpulkan tugas dengan lebih baik di masa mendatang. Jadi kita ingatkan dulu. Walaupun pada kalau di dunia nyata kita beri hukuman nggih, pokoknya ambil ambil kayak gitu biasanya. Tetapi itu ternyata tidak benar Bapak Ibu guru. Jadi langkah yang harus kita lakukan yaitu membantu siswa tersebut mengingatkan untuk mengumpulkan tugas dengan lebih baik di masa yang mendatang, seperti itu. Kemudian bagaimana tips mengerjakan UKPPPG? Di sini Bapak Ibu guru fokus pada penerapan. Penerapan apa yang dimaksud? Jadi pembelajaran yang ada di kelas, baik permasalahan di dalam siswa, kemudian bagaimana Bapak Ibu guru menerapkan model pembelajarannya, seperti itu. Kemudian bagaimana memecahkan kasus bullying di sekolahan, itu kemarin ada di soal saya, seperti itu. Kemudian yang kedua, pilihlah jawaban yang paling positif, karena kebetulan saya juga tidak belajar yang secara khusus, karena saya hanya latihan TO di web UKPPPG Bapak Ibu Guru. Jadi saya hanya latihan tryout saja, latihan terus tryout-nya dan soalnya memang kurang lebih seperti itu, walaupun tidak sama, tapi model soalnya seperti di tryout persis Bapak Ibu Guru. Jadi Bapak Ibu Guru cukup belajar di tryout saja saya rasa sudah bisa mengerjakan UKPPPG. Jadi pilih jawaban yang paling positif kayak seperti tadi di tes SJT Bapak Ibu Guru, di sini jawaban yang paling positif yaitu membantu siswa tersebut mengingatkan untuk mengumpulkan tugas dengan lebih baik di masa mendatang ketika siswa tersebut lupa. Ini kan yang paling positif. Walaupun ada yang positif juga nih, memberikan kesempatan kedua kepada siswa tersebut, tapi kesempatan kedua itu masih di pilihan nomor 2. Jadi ada membantu siswa mengingatkan untuk mengumpulkan tugas dengan lebih baik di masa mendatang. Kemudian usahakan baca soal 1 kali saja Bapak Ibu Guru. Jadi jangan diulang-ulang soalnya karena memang soalnya panjang-panjang. Usahakan Bapak Ibu Guru cukup membaca 1 kali saja. Kalau tidak bisa 1 kali ya 2 kali. Pokoknya jangan sampai lebih dari 3 kali karena itu menghabiskan waktu Bapak Ibu Guru. Kemudian yang keempat, itu materi dalam PMM beberapa memang keluar, kalau di soal saya kurang lebih 4 sampai 5 nomor saja tentang pendidikan inklusif juga ada, kemudian pembelajaran sosial emosional juga ada, kemudian beberapa juga ada yang keluar diferensiasi napa nggih, itu juga ada. Kemudian berikutnya studi kasus, di mana studi kasus itu disesuaikan dengan permasalahan yang nyata terjadi yang dihadapi Bapak Ibu guru, jadi tidak dibuat-buat. Jadi kalau studi kasus pada piloting 1 itu dinilai oleh sistem, dan saya dengar-dengar di piloting 2 ini studi kasus dinilai oleh LPTK masing-masing. Maka dari itu ketika saya membuat studi kasus pada saat itu disesuaikan dengan modul ajar saya kayak gitu. Jadi tidak jauh-jauh dari pembelajaran yang saya lakukan seperti itu. Jadi apakah boleh dalam pembelajaran sosial emosional untuk 1 orang permasalahan? Boleh Bapak Ibu guru, pokoknya apapun permasalahan yang Bapak Ibu guru hadapi itu bisa dituangkan di dalam studi kasus. Itu kalau dulu 500 kata, kalau sekarang per karakter itu maksimal sekitar 10 ribuan, tapi 3 ribuan saja juga sudah cukup Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru harus latihan mengetik lebih cepat, karena waktu 30 menit itu ternyata sangat cepat sekali. Kayak misalkan saya waktu itu menulis di baru jawaban nomor 3 gitu aja udah, loh tiba-tiba tinggal 10 menit lagi kayak gitu. Jadi waktunya berjalan sangat cepat kalau menurut saya. Dan tipsnya dalam mengerjakan studi kasus, usahakan Bapak Ibu guru mengerjakan poin-poinnya saja, kemudian disimpan, di-save, atau disimpan jawaban agar tidak hilang. Karena memang di piloting 1 itu ada remedial studi kasus dan alhamdulillah di piloting 2 itu tidak ada remedial studi kasus karena mungkin sistemnya juga lebih baik. Waktu studi kasus itu adalah 30 menit. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu guru menyiapkan contoh studi kasus yang akan diketikkan dan latihan mengetiknya seperti itu. Jadi latihan terus mengetik karena memang dihafalkan. Dan studi kasus itu dilakukan setelah mengerjakan ujian pengetahuan tes objektif atau pilihan ganda langsung ke studi kasus. Otomatis ada pengawasnya dong, seperti itu. Nah, di dalam kamera Zoom itu Bapak Ibu guru perhatikan baik-baik. Ketika Bapak Ibu guru menerima dari pengawas, mohon terima
itu persetujuan dari saya, terima, dan itu bisa diakses kamera depan dan belakang Bapak Ibu guru. Jadi belakangnya pun pengawas bisa melihat kita posisinya seperti itu. Jadi jangan main-main. Pokoknya usahakan kerjakan apa yang Bapak Ibu guru bisa. Harus percaya diri, insya Allah lulus nih Bapak Ibu guru. Dan cukup sekian itu tips dan trik dari saya. Apabila ada yang kurang tepat bisa diperbaiki bersama-sama nih Bapak Ibu guru, karena di dalam hal ini kita belajar bersama. Saya juga menemani PPG guru tertentu piloting 1 dan sekarang piloting 2 dan yang terakhir piloting 3. Semoga PPG guru tertentu piloting 2 yang tanggal 12 besok pengumuman, semoga lulus semua. Kemudian PPG piloting 3 dilancarkan ujiannya, juga bisa lulus semua sehingga tahun 2025 kita sudah memiliki sertifikat atau kita sudah menjadi guru profesional. Dan dengan adanya PPG ini semoga cara belajar Bapak Ibu guru juga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Seperti itu nggih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.